Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bertemu kembali. Perkenalkan, nama saya Laila Fitrotin Maulida dari jurusan Magister Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Pasca Sarjana UIN Malang. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bertemu kembali dalam mata kuliah Pengembangan Evaluasi Pendidikan Dasar. Yang saya hormati Ibu Dr. Indah Aminatus Zuhria selaku dosen pembina mata kuliah, dan tak lupa teman-teman semua yang saya banggakan. Pada siang hari ini kita akan sedikit belajar tentang makna pengukuran dan makna penilaian. Apa sih sebenarnya makna pengukuran dan penilaian itu? Nah, mungkin teman-teman semuanya di sini udah pada tahu ya, apa itu pengukuran dan apa itu penilaian. Karena pengukuran dan penilaian ini tidak asing dalam dunia pendidikan. Tetapi sesungguhnya penilaian dan pengukuran ini sering diartikan sama dalam dunia pendidikan karena dianggap hal yang sama. Tetapi sesungguhnya penilaian dan pengukuran itu tidak sama atau diartikan berbeda. Nah, kita sebagai pendidik atau guru seharusnya kita mengetahui dengan baik dan benar apa itu pengukuran dan apa itu penilaian. Nah, pengukuran itu tidak akan berlaku atau berguna dengan baik apabila kita tidak melakukan evaluasi. Begitu juga evaluasi. Evaluasi itu tidak akan berjalan tanpa adanya pengukuran terlebih dahulu. Nah, oleh sebab itu, pada kesempatan siang kali ini, izinkan saya untuk sedikit menjelaskan tentang apa itu pengukuran dan apa itu penilaian. Kita simak yuk. Pengukuran menurut bahasa Inggris yaitu berasal dari kata measurement yang berarti pengukuran, atau berasal dari kata bahasa Arab yaitu muqayasah yang berarti juga pengukuran. Jadi pada hakikatnya pengukuran itu adalah mengukur sesuatu dengan atau dasar sesuatu. Contohnya, pengukuran mengukur sebuah buku kita menggunakan penggaris. Nah, dari hasil tersebut diperoleh dengan angka. Angka tersebut menunjukkan hasil pengukuran. Contohnya, panjang buku tersebut adalah 20 cm. Itu merupakan hasil pengukuran. Jadi, pengukuran ini bersifat kuantitatif. Nah, pengukuran yang bersifat kuantitatif ini ada 3. Yang pertama yaitu pengukuran yang digunakan untuk menguji sesuatu. Contohnya yaitu menguji daya tahan lampu pijar atau menguji berat massa jenis benda dan lain sebagainya. Yang kedua, pengukuran yang digunakan bukan untuk menguji sesuatu. Contohnya, seorang penjahit yang mengukur panjang lengan baju seseorang, atau seorang tukang kayu yang mengukur panjang kayu. Dan yang ketiga yaitu pengukuran yang digunakan untuk menilai. Jadi, pengukurannya digunakan untuk menilai sesuatu. Contohnya, menilai sejauh mana hasil belajar peserta didik, yang mana pada pengukuran ini bisa menggunakan alat yang disebut dengan tes atau non-tes. Yang selanjutnya yaitu pengukuran berdasarkan sifatnya. Pengukuran berdasarkan sifatnya ini ada 2. Yang pertama yaitu secara langsung dan yang kedua secara tidak langsung. Yang secara langsung yaitu pengukuran yang datanya atau hasilnya langsung diperoleh tanpa diproses terlebih dahulu. Contohnya, ketika kita ingin mengukur luas lapangan, maka kita tinggal mengukur menggunakan meteran. Sedangkan ketika kita ingin mengukur buku, maka kita tinggal menggunakan penggaris. Begitu juga ketika kita
mengukur jeruk, maka kita tinggal melihat dari besar dan kecilnya. Sedangkan pengukuran secara tidak langsung adalah pengukuran yang prosesnya kita olah terlebih dahulu. Contohnya, ketika kita ingin mengukur luas lapangan, maka kita harus mengolah datanya. Jadi, panjang dikali lebar sama dengan luas lapangan tersebut. Nah, bisa dimengerti kan pengukuran itu apa? Selanjutnya, setelah kita belajar tentang pengukuran, maka kita akan mengerti atau belajar tentang penskoran. Nah, di dalam pengukuran itu selalu ada penskoran. Penskoran adalah suatu proses merubah jawaban atau instrumen menjadi angka. Sedangkan skor adalah hasil menyekor atau hasil pemberian angka pada jawaban yang dijawab benar setiap itemnya oleh siswa. Contohnya, Andi mengerjakan 20 soal dengan benar. Nah, dari 20 soal tersebut, setiap itemnya atau per butir soalnya itu nilainya adalah 5. Jadi, 20 dikali 5, skornya adalah 100. Nah, bisa dimengerti kan? Nah, selanjutnya kita akan melihat pengertian pengukuran dari berbagai para ahli. Silakan dilihat. Selanjutnya adalah penilaian. Apa sih penilaian itu? Penilaian adalah kegiatan untuk menghasilkan keputusan berdasarkan baik dan buruknya sesuatu. Jadi penilaian ini bersifat deskriptif atau kualitatif, kebalikan dari pengukuran yang bersifat kuantitatif. Pada dasarnya, penilaian adalah penerapan berbagai cara dengan penggunaan alat penilaian untuk memperoleh informasi sejauh mana hasil belajar siswa itu tercapai, atau penilaian hasil belajar yang pada dasarnya mempermasalahkan tentang bagaimana guru tersebut dapat mengetahui sejauh mana kompetensi atau tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran. Jadi, penilaian ini adalah kegiatan untuk menentukan nilai suatu objek berdasarkan baik atau buruknya, efektif atau tidak efektifnya, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu kita masuk kepada penilaian berdasarkan skala pengukurannya. Yang pertama yaitu skala nominal. Jadi, skala nominal ini adalah skala yang bersifat kategorikal atau jenis datanya hanya menunjukkan perbedaan antara kelompok satu dengan kelompok lainnya. Contohnya, jenis kelamin, jenis usia, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu skala ordinal. Skala ordinal adalah skala yang sudah dapat digunakan untuk menyatakan peringkat antar tingkatan. Jadi contohnya seperti dalam kelas ada peringkat atau ranking 1, 2, dan 3. Tetapi dalam peringkat tersebut meskipun ada tingkatannya, antara peringkat 1, 2, dan 3 tersebut jaraknya atau pembedanya tidak diketahui dengan jelas. Antara peringkat 1, 2, dan 3 tersebut manakah yang lebih pandai? Selanjutnya yaitu skala interval. Skala interval di sini yaitu menunjukkan adanya jarak yang sama dari angka yang berurutan atau dari yang terendah ke tertinggi. Contohnya, ketika kita menggunakan atau mengukur sesuatu berdasarkan skala interval. Contohnya dari poin 1 sampai 5. Nah, 1 contohnya sangat puas, 2 puas, 3 cukup, 4 tidak puas, 5 sangat tidak puas, dan begitu pula sebaliknya. Selanjutnya yaitu skala rasio. Skala rasio ini skala yang mencakup
tiga skala sebelumnya. Jadi skala rasio ini adalah skala dengan kualitas yang tertinggi dibandingkan dengan jenis skala-skala lainnya. Contohnya, misalnya berat badan seorang atau berat badan si A adalah 20 kg, sedangkan berat badan si B adalah 40 kg. Maka dapat dikatakan bahwa berat badan si B adalah 2 kali lipat berat badan si A. Nah, itu adalah jenis-jenis skala pengukuran. Selanjutnya yaitu pengertian penilaian dalam pendidikan. Penilaian dalam pendidikan yaitu disebut dengan assessment atau penerapan berbagai cara atau penggunaan beragam alat untuk mengetahui sejauh mana hasil peserta didik atau ketercapaian belajar peserta didik dalam belajar. Nah, pada penilaian dalam dunia pendidikan ini, yang dinilai bukan hanya dari karakteristik peserta didiknya, tetapi kita juga bisa menilai dari segi kurikulumnya, dari perangkatnya, dari kompetensinya, dan dari lain sebagainya. Dengan itu, kita bisa melakukan penilaian untuk pendidikan. Nah, dari penilaian pendidikan ini kita bisa menghasilkan data yaitu berupa efektif atau tidak efektif, baik atau tidak baik, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu kita masuk kepada pengertian pengukuran menurut para ahli. Nah, kalian bisa lihat kan di slide di bawah ini pengertian pengukuran menurut para ahli. Selanjutnya yaitu kita masuk kepada hubungan pengukuran dan penilaian. Jadi pada dasarnya pengukuran dan penilaian adalah dua hal yang sama, saling berkaitan tetapi berbeda. Karena pengukuran tidak akan bermakna atau tidak akan berguna tanpa adanya penilaian. Begitu juga penilaian tidak akan berguna atau tidak bisa dilakukan tanpa adanya pengukuran terlebih dahulu. Jadi penilaian dan pengukuran ini adalah kegiatan yang bertingkat dan saling berkaitan, tetapi maknanya adalah beda. Selanjutnya yaitu kita masuk pada tujuan pengukuran. Nah, pada tujuan pengukuran ini yang pertama yaitu pengelompokan. Jadi, pada tujuan pengukuran ini kita dapat mengelompokkan sesuatu berdasarkan tingkat atau keterampilannya, atau bisa juga dari jenisnya atau dari umurnya dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu tujuan pengukuran adalah untuk motivasi. Jadi kekuatan motivasi ini masuk dalam tujuan pengukuran. Karena apa? Ketika kita mendapatkan hasil yang lebih, maka kita akan termotivasi untuk lebih meningkatkan belajar lebih giat lagi. Begitu pula ketika kita mendapatkan hasil yang rendah, maka kita akan termotivasi agar tidak tertinggal dengan teman-teman yang lainnya. Itulah nilai motivasi pada tujuan pengukuran. Selanjutnya yaitu tujuan pengukuran adalah untuk penelitian. Jadi dalam penelitian itu selalu ada pengukuran, yang mana pengukuran di sini adalah dihasilkan untuk menguji kualitas data atau mutu data yang telah dikumpulkan. Selanjutnya yang terakhir yaitu tujuan pengukuran adalah untuk penilaian. Nah, di sini maksudnya yaitu memberi informasi tentang sejauh mana peserta didik tersebut berhasil dalam pelajaran atau sejauh mana program atau karakteristik tersebut baik atau tidak baik, efektif atau tidak efektif, dan lain sebagainya.
Selanjutnya yaitu fungsi penilaian. Fungsi penilaian ada 4. Yang pertama yaitu fungsi selektif. Maksudnya yaitu penilaian ditunjukkan untuk memisahkan antara peserta didik yang masuk dalam kategori tertentu atau yang tidak masuk dalam kategori tertentu. Contohnya yaitu ketika siswa A bisa masuk karena kategorinya sudah memenuhi, sedangkan siswa B tidak bisa masuk karena kategorinya tidak bisa memenuhi. Yang kedua yaitu tujuan penilaian adalah diagnostik. Jadi diagnostik ini adalah dengan mengadakan penilaian, guru dapat mendiagnosa kepada siswa tentang kebaikan dan kelemahan dari siswa tersebut. Yang ketiga yaitu sebagai penempatan. Jadi, sekelompok siswa yang mempunyai hasil yang sama, maka bisa dikelompokkan dengan yang hasilnya sama. Seperti siswa A dan siswa B nilainya sama, maka bisa menjadi kelompok A. Siswa C dan siswa D hasilnya sama, maka bisa dikelompokkan menjadi kelompok selanjutnya, dan seterusnya. Dan tujuan yang terakhir adalah sebagai pengukur keberhasilan. Jadi di sini fungsi penilaian artinya untuk mengetahui sejauh mana program tersebut berhasil. Nah, yang terakhir kita akan masuk kepada hubungan atau makna skor dan penilaian bagi siswa atau bagi guru dan kurikulum. Jadi, di sini makna atau skor penilaian dan pengukuran bagi guru adalah untuk dapat mengetahui sejauh mana siswa tersebut memahami atau tidak memahami pelajaran yang diajarkan. Yang kedua, guru dapat mengetahui sejauh mana pembelajaran tersebut efektif atau tidak efektif. Yang ketiga, guru dapat memberikan informasi kepada orang tua sejauh mana peserta didik tersebut berhasil atau tidak berhasil dalam belajar. Sedangkan untuk siswa itu ada 2. Yang pertama yaitu memiliki makna sangat puas dan tidak puas. Jadi ketika puas, maka siswa tersebut akan merasakan kepuasan. Seperti contohnya ketika siswa tersebut mendapatkan nilai 100, maka siswa tersebut akan semangat karena mendapatkan nilai 100. Begitu pula dengan siswa yang menghasilkan nilai tidak puas. Maka di situ siswa dengan nilai rendah dia akan merasa tidak puas karena hasil belajar yang didapatkan tidak puas. Jadi dia akan berusaha lebih maksimal lagi. Sedangkan bagi sekolah dapat digunakan sebagai bahan evaluasi. Jadi untuk menentukan apakah program yang telah berjalan kemarin itu berhasil atau tidak berhasil, buruk atau baik, efektif atau tidak efektif, dan sebagainya. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Baihaqi, beliau berpesan yaitu, jadilah orang yang berilmu. Apabila tidak bisa jadi orang yang berilmu, maka jadilah orang yang mau menuntut ilmu. Apabila tidak bisa menuntut ilmu, maka jadilah orang yang mau mendengarkan atau mau mendengarkan tentang ilmu. Apabila tidak bisa menjadi orang yang mendengarkan, maka jadilah orang yang menyukai ilmu. Tetapi apabila tidak bisa menjadi keempatnya, maka jangan sampai menjadi yang kelima. Karena apabila engkau sampai menjadi yang kelima, berarti engkau merusak ilmu. Kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.